Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para ulama, para hujjaj dan segenap kepengurusan Badan Pengelola Masjid Istiqlal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan amanahnya. Ma'asyiral muslimin serta pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal, mengingat waktu, mari kita lanjutkan kegiatan kita dalam kajian dialog zuhur siang hari ini, membahas kitab Nasaihul Ibad, adalah syarhul munabbahat alal isti'dad liyaumil ma'ad. Jadi lafad-lafad yang hikmah yang dapat kita kupas bersama dalam kajian kitab Nasaihul Ibad ini, dan kali ini akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Haji Budi Firmansyah MM. Marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mukarram Ustaz Haji Budi Firmansyah MM, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal beserta para pengurus BPMI yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta jamaah sekalian yang ada di Masjid Istiqlal maupun pemirsa Ajwa TV dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan ibadah kita dengan kita sama-sama mendengarkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Kita akan melanjutkan kajian kita yang beberapa hari yang lalu kita sudah baca. Dan insya Allah dengan membaca kitab ini, Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan sebab kalam-kalam Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau. Maka dari itulah kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hadir iktikaf di tempat atau di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya ingin membacakan kitab Nasaihul Ibad, di mana kita sudah memasuki maqalah as-saniyah, di mana ciri khas kitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain, di mana disusun oleh muallif, ya, disusun berdasarkan maqalah-maqalah, baik maqalah sahabat maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Musannif rahimallahu taala wa ada naf'a bihi wa bi barakatihi ulumihi wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayhi amin. Al-maqalah as-saniyah. Qala an-nabi alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama. Al-ulama di sini dijelaskan oleh muallif Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, ay al-amilin, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya, hadirin. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi agar kita senantiasa alaikum bimujalasatil ulama,
duduk ya, bergaul dengan para alim ulama. Ulama yang mana? Ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Lalu dilanjutkan wastima'i kalamil hukama ail alimin bizatillahi ta'ala, dan hendaklah kalian pun mendengarkan kalamil hukama, yaitu kalam-kalam perkataan para ahli-ahli hikmah ya. Ini perintah Nabi. Ail alimin, orang yang alim dengan zat Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang ahli hikmah. Jadi kalau kita lihat sekarang zaman kita cari ulama yang seperti itu ya, ahli hikmah, orang ulama yang mengamalkan amalnya. Ini dianjurkan oleh Nabi untuk kita mendekati para alim ulama tersebut. Fa innallaha ta'ala, kata Nabi, yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil qalba, menghidupkan hati yang mati, binuril hikmah, dengan sebab cahaya hikmah. Jadi kita ini memiliki hati, Pak ya, kecil dalam tubuh kita ya. Itu kadang hati itu, kata Imam Ghazali, hati itu ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayit ya. Ada hati yang selamat, ada hati yang sakit ya. Nah ini bahaya kalau hati sakit ini ya. Makanya cara salah satunya mengobatinya adalah dengan duduk dengan para alim ulama dan mendengarkan ulama-ulama ahli hikmah. Ini dalam rangka hati kita tidak mati ya. Nah lalu dilanjutkan ya, ail ilmu nafi ya. Nuril hikmah itu adalah cahaya hikmah, itu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardal maitata bima'il mator ya. Jadi sebagaimana Allah menghidupkan bumi ya, al-ard al-maita, bumi yang gersang ya, bumi yang mati, bima'il mator, dengan air hujan. Jadi kita lihat bagaimana bumi yang gersang, kemarau panjang ya, tiba-tiba hujan turun. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya ketika hati kita sedang mati, lalu kita cari ulama-ulama yang bisa menasihati kita dengan hikmahnya, dengan ilmu yang diamalkannya, itu hati kita akan hidup kembali. Ya, maka diibaratkan kata Nabi seperti Allah mengujani ya bumi yang gersang, yang kemarau. Nah, lalu makalah Nabi mengatakan, melanjutkan tentang alim ulama. Nah, hadis ini penting sekali, perlu kita ingat bahwa Nabi katakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, yang akan dialami oleh umatku ya, umat Nabi Muhammad ya, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti umat Nabi Muhammad itu ada yang lari dari para alim ulama dan orang-orang yang faqih ya, fuqaha ya. Lari di sini bisa jadi ya tidak mau mendengarkan nasihat ulama lagi, bisa jadi tidak mau dekat lagi sama ulama ya, dekatnya dengan yang lain ya. Nah itu Nabi mungkin zaman ini sudah terbukti mungkin ya. Nabi ini bukan memprediksi, Nabi mengatakan 15 abad yang lalu ya. Mungkin kita merasakan saat ini sudah mulai ada gejala-gejala seperti itu. Nabi bukan paranormal, tetapi Nabi yantiku anil hawa in huwa ila wahyuha. Jadi Nabi mengatakan itu berdasarkan wahyu ya, petunjuk dari Allah. Ternyata zaman kita ini sudah kita lihat gejala-gejalanya demikian ya. Akan banyak umat yang lari dari alim ulama. Faya betaliyahumullahu bisalasatin baliyat. Kalau itu terjadi ya, terjadi kepada umat Nabi Muhammad, meninggalkan ulama, meninggalkan para fuqaha, orang-orang yang faqih, faya bataliyahum, nanti Allah akan timpakan
3 musibah kepada umat Nabi Muhammad, na'udzubillah. Ya, makanya hati-hati jangan sampai kita tinggalkan ulama-ulama kita. Nabi katakan aulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim. Yang pertama, musibah yang pertama itu kata Nabi, kalau kita atau umat yang lain meninggalkan ulama, nanti Allah akan cabut keberkahan dari usahanya. Nauzubillah. Jadi usaha itu nggak berkah itu merasa kurang, Pak. Ya, kita bekerja nyari nafkah, ya, dapat penghasilan. Kalau ada hati kita tuh kurang, ya, itu nggak berkah tuh. Ya, rezeki kita nggak berkah. Tetapi yang berkah itu kalau dapat rezeki, ya, sedikit bersyukur, banyak juga bersyukur. Nah, itu merasa cukup. Itu ada keberkahan dalam pencarian atau rezeki kita. Dan yang berikutnya wasaniya yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Dan yang kedua, kalau umat Nabi Muhammad ini meninggalkan alim ulama, para faqih, para ahli-ahli fikih, ya. Yang kedua, Allah akan berikan musibah kepada umat ini. Apa yang kedua? Yang kedua, Allah akan, ya, berikan, ya, kepada mereka, yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim. Nauzubillah. Hati-hati, ya. Ya, ngeri kita, ya, kalau ada pemimpin yang zalim, ya, kepada rakyatnya, kepada umatnya. Nah, ini kita harus hati-hati. Mungkin saja karena, ya, umat ini sudah menjauhi para alim ulama, lari dari para alim ulama. Nah, yang ketiga kata Rasulullah wasalisa yakhrijuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga ini lebih ngeri lagi, Pak. Kata Rasulullah, yakhrijuna minad dunya bighairi iman. Allah akan berikan musibah keluar, ya, meninggal dunia tidak membawa iman. Nauzubillah. Kita perjuangkan iman kita dari kecil sampai menjelang wafat gara-gara jauh dari ulama, tidak mendengarkan kalam ulama. Allah berikan musibah, bencana, yaitu nauzubillah, ya, ketika meninggal dunia tidak membawa iman. Baik, selanjutnya yang terakhir, maqalah as-salisa an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Saya dari Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu an, man dakhala al-qabra bila zadin. Kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ya, sahabat mengatakan. Jadi kalau ada perkataan sahabat itu sesungguhnya itu hadis juga, Pak. Ya, karena ada hadis mauquf, yaitu hadis yang sampai kepada jalur sahabat, tetapi sesungguhnya ini ada hadis juga sebetulnya. Ya, ya. Nabi Abu Bakar mengatakan man dakhalal qabra bila zadin. Dijelaskan oleh muallif pengarang kitab ini, bila zadin yang dimaksud adalah ayyi minal amali sholih. Dikatakan man dakhalal qabra, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, ya, meninggal, kita semua masuk ke dalam kubur, bila zadin, ya, ayyi minal amali sholih, enggak bawa amal soleh, ya, nekat nih orang. Udah meninggal masuk dalam kubur enggak bawa amal soleh, ya. Faka'annama raqibal bahra bila safinah. Dijelaskan ay fayugrika gharkan la khalasalahu, ya, bagaikan ia mengendarai, ya, perahu bila safinah, ya, bagaikan ia mengarungi lautan tanpa perahu, ya. Jadi bayangkan, ya, ketika seseorang itu meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, tidak bawa amal soleh, bagaikan ia mengarungi, ya, mengarungi lautan tetapi tidak memakai safinah, memakai perahu, ya. Mal mayyit fi qana, bagaikan mal mayyit fi qabrihi illal kalgharik al mugawwis, ya. Dan diibaratkan, ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengibaratkan mal mayyit fi qabrihi illa kalgharik al mugawwis. Nah, tadi ada kaitan dengan kultum yang tadi disampaikan oleh peserta bintal, ya. Dikatakan mal mayyit fi qabrihi kal gharik al mughawis. Jadi orang yang sudah meninggal itu, Bapak Ibu, ya, ya, di dalam kuburnya seperti kal gharik al mughawis,
ya, bagaikan orang yang meminta pertolongan, ya. Jadi seperti orang yang tenggelam. Kalgorik itu orang yang tenggelam, al-mugawis yang minta pertolongan. Ya, jadi kalau ada orang tua kita yang sudah meninggal itu sedang menunggu doa kita. Ya, ini Nabi, ini dalilnya ada. Dalilnya Nabi mengatakan kalgorik, ya, fi qabrihi illa kalgorik al-mugawis. Ay talib li annal yugawis. Dia meminta, ya, pertolongan. Ya, jadi ada dalilnya kenapa kita diperintahkan untuk selalu setiap doa selesai sholat kita membaca Robbi firli wali walidayya, doakan kepada orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena mereka yang sudah meninggal itu yang sekarang hampir banyak di di taman pemakaman umum, di kuburan itu sesungguhnya sedang menunggu doa kita, Pak. Ya, sedang menunggu doa kita. Nah, ada dijelaskan dalam sebuah kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Itu ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, itu setiap malam Jumat sampai hari Sabtu itu menunggu kiriman doa yang masih hidup, ya. Jadi kiriman doa itu nanti akan Allah wujudkan dan malaikat mengantarkan kepada ruh tersebut, ya, berupa cawan, ya, seperti nampan yang besar, makanan bagi ruh-ruh tersebut. Jadi dikirim. Itu kisahnya banyak dialami oleh para wali-waliullah, ya, seperti yang dialami oleh Ibnu Mubarak, ya. Itu wali-waliullah itu melihat bagaimana ruh-ruh itu ketika di atas batu nisan itu duduk, ada yang menangis satu orang, ruh itu mengeluh, menangis karena apa? Karena yang biasanya anaknya itu mengirimkan Fatihah, doa, suatu waktu anak itu lupa. Dia menangis sendiri, ruh itu. Ya, akhirnya dilaporkan oleh seorang wali tersebut, ya, dicari anak itu, ternyata betul anak itu identitasnya benar apa yang disebutkan oleh ruh tersebut. Jadi ini kisah nyata yang dialami oleh para waliullah. Ya, jadi hakikat ruh itu, ya, kita tidak tahu memang, tetapi ini ada kisah yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat dan tabi'in yang telah mengalami hal tersebut. Jadi mari dengan beberapa makalah atau hadis yang Nabi katakan ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian agar kita senantiasa, ya, setiap sholat kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Kita kirimkan Fatihah, khususnya malam Jumat, hari Jumat, dan seterusnya untuk kita kirimkan Fatihah. Itu insya Allah sampai kepada almarhumin. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, khususnya kita tabarukan dengan membaca kitab kuning ini, ya, kitab yang masih warna kuning, Pak. Ini belum ada terjemahannya, saya coba untuk menerjemahkan. Ya, memang kitab sekarang udah tidak gundul lagi, walaupun masih kuning tapi sudah tidak gundul lagi, ya. Kalau kita kenal kan dulu kitab gundul, tetapi sekarang sudah tidak gundul, kuningnya masih, tapi ya itulah karakter kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin. Pesan-pesan agama, nasihat ini akan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kajian berikutnya dengan makalah-makalah yang tentu penuh dengan hikmah, yang insya Allah kita semua dekat dengan para alim ulama, ya. Karena saya membaca juga dalam kitab Ad-Da'watut Tamah yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali kutub dari Hadramaut, Yaman. Beliau mengatakan al-ulama kasalj, ya, fit ta'am. Ulama itu bagaikan garam di tengah-tengah makanan kita. Jadi kalau nggak ada ulama di tengah-tengah umat itu makanan seperti makanan tanpa garam. Bayangkan, Pak, kalau makan kita tanpa garam enak nggak? Nah, nggak enak kan? Ya, sayur nggak pakai garam enak nggak? Nggak enak. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Ad-Da'watut Tamah menjelaskan seperti ibaratnya itulah umat yang jauh dari ulama akan kering, akan tidak ada rasanya, tidak ada maknanya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kekhilafan.
dan juga tentu semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan khilaf dari Al-Fakir yang menyampaikan pada siang hari ini. Demikian saya kembalikan kepada moderator, kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Mulyadi, kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Haji Budi Firmansyah MM yang menyampaikan tentang bagaimana anjuran dari kaulu, baik makalah-makalah yang ada untuk kita selalu bergaul ya, dekat, baik mengaji, berteman dan sebagainya dengan ulama dan mendengarkan dari perkataan-perkataan hukama, ahli-ahli hikmah. Kemudian kalau kita sudah jauh dari ulama, nggak mau ngaji, nggak mau dengar, apalagi membenci ulama, tentu 3 hal yang akan ditimpahkan oleh umat itu, yaitu usaha rezeki yang tidak berkah, kemudian dipimpin oleh sultan atau pemimpin yang zalim, kemudian akan meninggal atau mati, meninggalkan dunia tanpa iman. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu cinta dengan ilmu dan ulama, kan kita selalu mendengarkan ini kultum setiap hari para tentara Bapak Ibu. Mudah-mudahan pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada, kita selalu mengkaji ilmu kapan dan dimanapun. Terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam hadanallahu yakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ilman nafi'an.